Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita bersambung novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Kali ini memasuki episode ke-8. Namun sebelum saya membacakan ceritanya, silakan klik tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti ketika ada update terbaru episode-episode selanjutnya, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Hari ini jalan-jalan ke Pantai Ngrenehan, Yogyakarta untuk menikmati pemandangan menyejukkan mata. Saat lapar mulai melanda, bisa menyewa tempat makan untuk sekalian dimasakkan ikan segar sesuai menu yang kita minta. Karena di sana banyak sekali perahu nelayan yang setiap pagi mendarat membawa berbagai jenis ikan segar. Setelah agak siang, kami ke Pasar Beringharjo untuk membeli beberapa jilbab buat ibu dan kaos dan celana pendek bapak. Tak lupa membeli perabot memasak dan aneka camilan. Agak sore kami ke Malioboro, menikmati suasana malam kota Yogyakarta yang selalu dirindukan banyak orang. Aku sengaja menyewa rental milik tetangga dan mengajak Zahra, ibu dan bapak piknik bersama. Bahagia sekali rasanya melihat mereka tersenyum dan tertawa menikmati piknik sederhana hari ini. Jarang sekali aku bisa melakukan kegiatan menyenangkan seperti ini bersama mereka. Alhamdulillah gajian bulan ini bisa untuk piknik sederhana bersama keluarga. Bahagianya melihat senyum dan tawa mereka. Apalagi bisa membelikan oleh-oleh spesial untuk orang-orang tercinta dan tetangga. Sudah lama banget gak pernah sebahagia ini. Semangat cari rupiah lagi untuk membahagiakan mereka dan diri sendiri. Klik. Foto dan caption status WhatsApp sudah terkirim. Sengaja aku setting untuk Mbak Juli dan keluarga besar saja, setidaknya agar mereka sadar jika saat ini aku bisa membeli aneka barang dengan penghasilan sendiri. Kuharap dengan ini mereka tak meremehkanku lagi, bahkan tak menyebutku istri pemalas yang hanya gemar ongkang-ongkang kaki. Wit, kapan kamu pulang? Rumah berantakan banget ini, gak ada yang beberes. Jangan lama-lama di kampungnya. Pesan dari Mas Aris muncul di aplikasi WhatsAppku. Baru 5 hari aku mudik sudah ditanya kapan pulang. Padahal aku sudah bilang di rumah ibu 10 hari. Kenapa gak minta tolong Mbak Juli buat beresin rumah, Mas? Dia juga gak ada kerjaan. Lagi pula gajimu juga dia yang habiskan. Balasku kemudian. Mbak Yuli kakak kandungku, Wit. Kamu pikir dia babu? Aku cukup kaget membaca balasan dari Mas Aris. Memangnya aku menyebut Mbak Yuli babu? Aku juga bukan babumu, Mas. Memang kamu pikir aku babumu? Aku ini istrimu. Tapi sayang sekali tak berhak menikmati uangmu, padahal aku semua yang mengurusi kebutuhan harianmu. Harusnya kamu juga tahu apa hak seorang istri dan hak seorang kakak kandung. Sekalian saja aku disebut babu, malah dapat gaji tiap bulan darimu. Kesal, capek, sedih, rasanya nano-nano melihat Mas Aris juga tak sadar dengan kelakuannya itu. Justru makin hari makin gak bertanggung jawab dengan anak dan istri. Beruntungnya sekarang aku bisa menghasilkan duit sendiri. Kalau enggak, lama-lama aku makan hati. Makin lama kamu memang makin ngelunjak ya, Wit. Satu hal lagi, kata Mbak Yuli, di rumah ibu kamu shopping dan piknik kemana-mana.
Duit dari mana, Wit? Padahal tiket saja kamu utang sama Mbak Lintang kan? Apa kamu sudah bayar juga hutangmu itu? Mas Aris mulai penasaran. Aku hanya tersenyum tipis membayangkan kekagetan Mas Aris saat Mbak Yuli memperlihatkan foto-fotoku di status WhatsApp. Aku memang sengaja hanya memunculkan status itu untuk beberapa orang saja, sementara Mas Aris tak termasuk di dalamnya. Urusan tiket utang aku yang bayar kok, Mas. Tenang aja, aku gak akan merepotkanmu untuk urusan itu. Kamu tak perlu khawatir soal uang itu, insya Allah halal. Uang dari mana? Jangan macam-macam kamu, Wita. Jangan mempermalukan suami di depan bapak dan ibu, apalagi keluargamu yang lain. Aku hanya tersenyum sinis membaca pesan dari Mas Aris. Rupanya dia masih punya malu juga. Takut aku permalukan di depan keluarga besarku. Kamu tak perlu takut. Aku tak pernah menceritakan tentang keburukanmu pada ibu sampai detik ini. Tapi ingat, Mas, setiap orang punya batas kesabaran. Aku pun begitu. Mungkin saat ini aku masih sabar menghadapi sikapmu. Lagi pula ibu juga masih sakit. Aku masih terus berpura-pura kalau kita baik-baik saja. Tapi aku gak akan bisa menjamin esok atau lusa bisa sesabar ini. Ada waktunya aku lelah dan menyerah kalau kamu tetap tak berubah. Apa maksudmu, Wit? Kamu mau mengancamku? Keterlaluan kamu. Anggap saja itu memang sebuah ancaman agar kamu mau berbenah. Introspeksilah dulu. Bagaimana kamu memperlakukan istri dan anakmu beberapa tahun terakhir. Ingat-ingat lagi, kapan kamu terakhir kali membelikanku sandal, baju, atau sekedar daster untuk tidur? Pasti lupa, karena yang selalu kamu utamakan hanya Mbak Yuli dan Anissa. Gak ada nama Wita dan Zahra di dalamnya. Alah, makin banyak alasan kamu, Wita. Sengaja menyudutkanku dan Mbak Yuli, padahal kamu hanya menutupi borokmu sendiri. Mungkin memang benar kata Mbak Yuli, kamu dapat uang banyak hasil selingkuh. Apa kamu balik lagi dengan mantanmu yang kaya raya itu? Dia yang meninggalkanmu begitu saja tanpa kabar berita. Makanya sekarang kamu punya banyak duit, bahkan berani mengancam dan mendikte sikap-sikapku selama ini. Astagfirullah. Teganya Mas Aris menuduhku macam-macam, bahkan mengungkit masa laluku lagi. Masa lalu bersama Mas Hanan yang berakhir dengan air mata penyesalan. Menyesal karena sudah mau menerima cintanya, bahkan mempersiapkan pernikahan sederhana bersamanya. Padahal jelas keluarga besarnya gak ada yang setuju karena dia dan aku terlalu berbeda. Seperti sebuah lagu, dia orang kaya sedangkan aku orang tak punya. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli barang-barang sebanyak itu, Wita? Apa dugaan Mbak Yuli benar kalau kamu bertemu dengan laki-laki itu lagi di Solo? Atau kamu dapat uang dari laki-laki lain? Aku sudah tanya ke beberapa tetangga, mereka kompak gak pernah lihat kamu berangkat atau pulang kerja. Air mataku menitik seketika. Dia pikir aku semurah itu, meminta uang laki-laki lain yang bukan mahramku. Sekalipun dulu Mas Hanan begitu royal dengan keluargaku, namun tak pernah sekalipun aku minta uang padanya. Dia sendiri yang sengaja membelikan keperluanku dan ibu. Dia yang kupikir begitu tulus mencintaiku, namun ternyata tak jauh beda dengan laki-laki lainnya. Aku tak tahu di mana tempat tinggalnya. Yang aku tahu, dia orang Jakarta dan kuliah di Solo.
Pamit padaku untuk meyakinkan mama dan papanya tentang hubunganku dengannya. Namun justru dia menghilang begitu saja tanpa kabar berita. Bahkan hingga kini 10 tahun lamanya. Kenapa diam saja? Benar dugaanku. Lagi-lagi pertanyaan Mas Aris begitu menyesakkan dada. Dia tetap bersikukuh dengan persepsinya sendiri. Apa dia kurang mengenal aku selama 8 tahun ini hingga tega menuduhku serendah itu? Aku tak semurah itu, Mas. Jangan selalu mengiyakan omongan kakakmu. Kalau hidupmu ingin baik-baik saja, dia itu benalu. Dia yang membuat rumah tangga kita berantakan. Tapi kalau kamu tetap percaya pada Mbak Yuli, silakan. Aku tak peduli lagi. Karena kalau sudah siap untuk jujur pada ibu bagaimana sikapmu padaku dan Zahra selama ini, aku akan melambaikan tangan, menyerah dan memilih pergi. Klik. Pesan kembali terkirim. Cukup lega rasanya bisa menulis kata sepanjang itu. Setidaknya agar Mas Aris tahu, aku sudah cukup lelah dengan sikap-sikapnya, juga sikap Mbak Yuli selama ini. Jika sudah waktunya, bom kekesalan itu pasti akan meledak juga. Nah, itulah tadi keseruan cerita di episode ke-8. Penasaran bagaimana reaksi Aris selanjutnya? Simak terus kisah ini sampai akhir. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.